baik untuk kami ya Yesus. Engkau selalu haleluya menyertai kami. Engkau selalu haleluya memberkati kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi kami semua. Layakkan pujian kami untuk menyenangkan hati Engkau ya Yesus. Layakkan kami untuk memuji memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami undang haleluya hadirat-Mu. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita barusan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kok melempem ya? Selamat pagi saudara. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri kalau gitu. Suasana rintik-rintik hujan, enaknya males-malesan, tapi kita berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita pujikan pujian Peres Kape. Semua beres, haleluya. Kita ganti pujian dengan suka-sukamu Tuhan. Masih kuat bangkit berdiri? Haleluya. Ku
menyaksikan ciptaan kepulangan Tuhan. Sambil menunggu kita nyanyikan pujian, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Shalom. Shalom. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini semua karena berkat Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan kami dari Tangerang tanggal 26 jam setengah 12. Sebenarnya tidak ada rencana. Awalnya sudah planning mau liburan ke sini, tapi karena beberapa hal, kebetulan waktu itu si Trisha sempat sakit 1 minggu dirawat, jadi kita udah batal nggak jadi kesini. Tahu-tahu pas pulang Natal tanggal 26 jam 10 pulang Natalan dari gereja, kita ayo besok kemana? Nggak ada planning, tahu-tahu ya udah dicek jalan tol 10 jam nyampe ke rumah, ya udah ayo jalan. Puji Tuhan perjalanan lancar sampai di tujuan selamat, ketemu sama keluarga di sini, ketemu sama saudara-saudara semua. Sehat semua, kita berkumpul. Kebetulan hari ini anak saya yang kecil, si Trisha Kristelin Panjaitan, ulang tahun yang kedua, sama-sama berkumpul. Minta doa dari ya, om sama tante, sama saudara-saudara semua. Puji Tuhan hari ini kita berkumpul dengan sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, selamat ulang tahun. Trisha 2 tahun ya. Dan selamat berkumpul lagi dengan keluarga Makedonia. Rencana pulang kapan? Tanggal 1, berarti setelah ibadah tahun baru.
Kalau belum ada lagi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Berkata kau
bukti kasih kemurahan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap hati kami Tuhan yang hadir di pagi hari ini Tuhan, agar benar firman yang kami dengar boleh mengubah hidup kami lebih hari lebih baik, lebih hari lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, memang benar Engkau perlindungan kami, kekuatan kami, dan kami ada ini semua oleh karena kasih dan kemurahan. Pertolongan-Mu memang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-Mu yang sudah membawa kami ke alam pujian, dan juga berkati hamba-Mu yang sebentar mau membentangkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya urapan dari Engkau senantiasa Engkau curahkan buat kami hamba-Mu dan buat kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami pinta dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Selamat pagi, selamat kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada di bulan yang terakhir, di minggu yang terakhir di tahun 2024. Saya berdoa semoga kita semua diberikan umur panjang, amin, sehingga kita bisa masuk di tahun 2025 dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang keluarga Panjaitan. Ya, namanya orang kangen, ya pasti tembus doanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun juga untuk anak Trisya. Iya, yang kedua tahun. Kalau dulu Mbak Tantri datang, si adik belum ada. Tapi puji Tuhan datang di akhir tahun 2024 bertambah satu keluarga. Haleluya. Tentunya opungnya bersuka cita. Amin opung. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau pagi hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara lihat kok banyak kursi yang kosong. Ternyata banyak yang
tepar. Mbak Niken, saya tanya kepada anak-anaknya, mana mama? Mama lagi diinfus di rumah. Ya, datang Kak Kesia, tak tanya mana mama? Mama sakit. Oh Tuhan tolong. 2 hari ini saya juga punya pasien di rumah. Ternyata Bapak Gembala juga tumbang, saudara. Haleluya. Sehingga kemarin sebenarnya mengikuti Natal di Serengat. Karena yang di Rejo Tengah tanggal 24 didatangi. Terus adik yang di Serengat juga Natalan kemarin. Bapak Gembala saudara tidak bisa ikut karena demam, batuk, pilek. Akhirnya yang kesana hanya Yona sama Alvina. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tetap sehat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita saling mendoakan supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita berdoa saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, mereka segera disembuhkan Tuhan sehingga tanggal 1 kita bisa beribadah bersama lagi seperti pagi ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara bersukacita tidak pagi hari ini? Coba lambaikan tangan yang bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Karena semua sudah merayakan Natal. Kita semua sudah merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kelahirannya sukacita kita melimpah Bapak Ibu Saudara, karena ya ada pengharapan dalam hidup kita. Karena Sang Juru Selamat Dia lahir ke dalam dunia dan kita memperingatinya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Saya mau baca satu kisah ya, atau satu perikop di sini mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita sekalian tentang Sakeus. Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Kalau di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa saudara? Sukacita. Puji Tuhan. Ya, arti dari sukacita itu adalah perasaan bahagia yang mendalam dan timbul dari dalam diri seseorang, bukan bergantung pada faktor eksternal. Ya, sukacita itu diartikan sebagai suka hati, girang hati. Ya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Jadi sukacita ini dimana dikatakan itu perasaan bahagia yang sangat mendalam, yang timbul dari hati yang paling dalam. Ya. Jadi betapa hati seorang Sakeus itu bersukacita di saat Yesus katakan, "Aku harus menumpang di rumahmu." Dalam kisah ini Sakeus dengan susah payah Bapak Ibu Saudara,
Dia kepingin lihat seperti apa sih Yesus itu. Ada rasa ingin tahu tentang Yesus. Walaupun mungkin, ini mungkin ya, dia hanya kepingin lihat tok wajah Yesus, tidak pingin yang lain-lain ya. Tetapi saat itu Yesus berkata, pas Yesus melihat ke atas pohon ara, ada seorang yang bernama Sakeus. Dia naik pohon ara karena badannya pendek. Hanya satu dikatakan di sini, dia mau melihat Yesus, ya, yang mau lewat. Bicara tentang Sakeus, Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang pemungut cukai, atau sekarang dikatakan dia sebagai pemungut pajak, ya. Saat Yesus datang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat, apa dikatakan? Hal itu bersungut-sungut, tetapi semua orang yang melihat bahwa Yesus datang ke rumah Sakeus, orang banyak bersungut-sungut. Orang berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata pekerjaan sebagai pemungut cukai ini pada zaman itu sangat dibenci sama orang-orang Israel. Mereka tidak suka, saudara, karena mereka anggap pemungut cukai atau pemungut pajak ini, yaitu Sakeus salah satunya, ya, mereka adalah orang-orang pengkhianat. Mereka lebih berpihak kepada penjajah daripada kepada sesama orang Yahudi, orang Israel. Sehingga orang banyak itu bersungut-sungut dan mereka berkata, kok Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Ya. Orang tidak suka, Bapak Ibu Saudara, ya. Pemungut cukai juga waktu itu, semoga sekarang enggak. Waktu Tuhan Yesus ada di Israel sana, dikatakan banyak pemungut pajak atau pemungut cukai yang tidak jujur dan menyalahgunakan sistem ini dengan mengambil terlalu banyak uang. Ya, pemungut pajak, ya, para pemungut pajak tidak dibayar upah sebenarnya oleh orang Romawi. Mereka diharapkan mengambil uang tambahan dan menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi Sakeus ini dia sebagai kepala pemungut cukai, tentu dia lebih banyak mengeruk, ya, harta atau keuangan dari orang-orang sebangsanya, karena untuk kepentingan orang Romawi. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Yesus datang seperti ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Dalam pemikiran saya, berarti Sakeus ini adalah salah seorang yang dimaksud oleh Tuhan, oleh Yesus, bahwa anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan salah satunya Sakeus ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak kebetulan Yesus masuk di kota Yeriko, ya. Ternyata di kota Yeriko ada satu orang yang kepingin melihat wajah Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, di akhir kisah ini dikatakan Sakeus bertobat. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita mau melihat di sini, ya, bagaimana ekspresi seorang yang mengalami sukacita dari Tuhan, ya, yang mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kita sudah merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara,
saya tanya tadi, siapa yang bersukacita? Semua bersukacita. Amin. Dan ternyata di dalam kisah ini seorang Sakeus yang menjadi kepala pemungut cukai, seorang pemungut pajak itu, dia bersukacita karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Kita mau lihat bersama Bapak Ibu Saudara, ya. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seorang Sakeus. Boleh saya katakan perubahan yang ekstrim, sikap yang ekstrim, ya, dimana dengan secepat itu dia boleh berbalik. Yang tadinya dia suka mengambil pajak, memungut cukai itu dengan lebih dari apa yang ditentukan, karena untuk kepentingannya dan kepentingan keluarganya mungkin, ya. Tetapi saat dia jumpa dengan Yesus, perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ketika Sakeus meresponi kehadiran Yesus, ya, ayat yang ke-6 dikatakan dia menerima Yesus dengan sukacita. Di dalam terjemahan lain dikatakan Sakeus menerima Yesus dengan girang hati, dengan gembira, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya dia mungkin merasa gimana caranya aku ini supaya bisa melihat Yesus. Dia tidak menyangka, dia tidak punya pemikiran yang lebih daripada itu. Tetapi yang luar biasa, Yesus Tuhan yang Maha tahu setiap manusia. Amin. Dia tahu hati Sakeus, dia tahu juga hati saya dan Bapak Ibu Saudara pagi ini. Amin. Ya. Dia tahu setiap kita yang mau datang kepadanya, apakah di hati kita masih ada bersumut-sumut atau mungkin sedih, kecewa, ya. Tetapi saya percaya saat Yesus melihat hati kita semua pagi hari ini, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena kalau kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan, tidak usah puluhan tahun yang kemarin, dalam setahun ini aja, bagaimana kalau kita renungkan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan buat saya. Amin. Ya, kita tidak bisa untuk membalas semuanya itu. Kita tidak bisa menjangkau bagaimana cara Tuhan sudah menolong kita sampai detik pagi hari ini. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat, ya, ekspresi sukacita keselamatan yang dialami oleh Sakeus, dan itu juga boleh menjadi bahagian kita pada pagi hari ini. Sukacita menyambut kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah katakan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kemarin, ya, 2 minggu lalu kalau saya tidak salah, saya bawa satu renungan tentang orang Majus, ya. Orang Majus itu datangnya jauh dari timur sana. Ada yang bilang dari tanah Persia, dari Babel. Perjalanan yang begitu jauh, yang begitu memakan waktu, yang begitu banyak memakan tenaga, ya Bapak Ibu Saudara. Mereka saat melihat bintang, ada seorang raja yang lahir saat itu, dan mereka mengikuti bintang itu, dan sampailah mereka ke Yerusalem, sampailah mereka ke Bethlehem. Dan apa dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius kalau saya tidak keliru, ya, di situ orang Majus itu bersukacita karena mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka datang tidak dengan tangan hampa, tetapi apa kata Alkitab? Mereka membawa persembahan, yaitu
emas, kemenyan, dan mur. Dan saat itu benda-benda yang mereka bawa itu benda-benda yang sangat berharga, ya. Dan itu yang mereka persembahkan kepada Yesus yang baru lahir. Begitu juga dengan gembala-gembala, ya. Saat mereka mendengar kabar sukacita dari malaikat, pertama mereka takut, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di padang belantara, di tengah malam datang malaikat mengabarkan bahwa ada kesukaan besar di Bethlehem, telah lahir juru selamat, yaitu Yesus. Ketakutan yang ada di hati mereka diganti dengan sukacita, ya, karena mereka boleh bertemu dengan Sang Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara, ya. Sukacita yang besar mereka boleh alami saat itu. Dan di sini di dalam kisah Sakeus, saat Yesus katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sukacita itu juga menjadi bagian daripada seorang yang bernama Sakeus. Walaupun di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-7, orang-orang banyak melihat bahwa Yesus masuk rumah Sakeus. Orang-orang ngomel, orang-orang bersungut-sungut, orang-orang ngomong yang tidak enak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jumpa dengan Sang Juru Selamat, kalau kita jumpa dengan Yesus, dan kita menempatkan Yesus pada bagian yang terbaik dari kita akan alami sukacita itu. Amin. Ya. Kita akan alami sukacita yang dari sorga. Kita akan alami sukacita yang dari Tuhan kalau kita jumpa dengan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena dikatakan Yesus itu adalah harta yang paling berharga bagi orang Kristen. Amin. Tidak ada harta yang paling indah. Kalau ada lagu, harta yang paling indah itu apa, saudara? Keluarga. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus Juru Selamat, Yesus penolong kita, Yesus sumber kehidupan kita, kita mau katakan, Yesus, Engkau berharga bagi hidupku. Amin. Dia sangat berharga bagi saudara dan bagi saya. Sebab itu saat Sakeus berjumpa dengan Tuhan, apalagi Tuhan Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau makan bersama denganmu. Sukacita itu meluap begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sikap dan perhatian yang terbaik Sakeus berikan untuk Yesus. Biarlah kita juga yang ada pada pagi hari ini, sikap dan perhatian yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Lewat kesetiaan kita, lewat pengorbanan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus itu, mereka itu berkorban begitu luar biasa. Tetapi apa yang mereka bawa itu, yang saat jumpa dengan Yesus, sukacita mereka meluap begitu luar biasa juga. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, baik sebagai anak Tuhan, kita mau tempatkan Yesus sebagai pribadi yang spesial dalam hidup kita. Amin. Katakan, Yesus, Engkau berharga bagi hidupku. Hidup saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Tetapi Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia lebih berharga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kita mau melihat sini, sukacita yang berdampak kepada kemurahan hati. Ayat yang ke-8, coba kita lihat. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Di dalam ayat 8 ini dikatakan sukacita yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa sukacita itu begitu ekstrim, begitu besar, begitu dahsyat di dalam kehidupan dari seorang yang bernama Sakeus?
Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, apalagi dia sebagai kepala, ya, kepala yang sangat dihormati tentunya oleh bawahannya, ya. Yang dimana sebagai pemungut cukai ini cenderung memperkaya diri sendiri. Bahkan di dalam terjemahan lain saya baca, Bapak Ibu Saudara, saya lihat dulu di Alkitab saya, terjemahan lain di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini, ayat 8. Kemudian di rumahnya Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin, dan siapa saja yang pernah saya tipu akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat." Berarti Sakeus sebagai kepala pemungut pajak, kepala pemungut cukai, ya, dia memposisikan diri saat dia katakan sama Yesus, ya, kalau mungkin ada orang yang saya tipu, ya, saya akan bertanggung jawab. Dikatakan di sini menunjukkan bahwa Sakeus itu dengan dia punya sukacita yang dari Tuhan berdampak kepada kemurahan hati, ya. Dia tidak mau memperkaya diri sendiri lagi. Yang tadinya dikatakan dia cenderung untuk memperkaya diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, tetapi saat itu juga jumpa dengan pribadi Yesus Sang Juru Selamat, jumpa Sang pribadi yang sanggup memulihkan kehidupannya. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Saat orang mencemooh dia, saat orang tidak menyukai dia, karena dia ada Yesus datang ke rumahnya, tetapi dia langsung berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, "Yesus, aku mau bayar harga, ya. Aku mau bayar harga. Aku tidak lagi mau memikirkan memperkaya diriku sendiri, karena aku tahu sukacita yang darimu melimpah di dalam hidupku dan keluargaku." Keuangan yang selama ini dikumpulkan oleh Sakeus, yang dikatakan dia memperkaya diri sendiri. Tidak tahu kekayaannya Sakeus berapa, tidak dibilang di Alkitab. Tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat orang-orang yang kerja di bagian ini, pemungut cukai ini, pajak ini, tidak sedikit mereka jadi orang-orang yang kaya raya. Apalagi zaman itu, saudara. Tetapi yang luar biasa, dengan sukacita yang dia dapatkan dari Tuhan Yesus, berdampak kepada kemurahan hati seorang Sakeus, ya. Dia menyadari, dia menerima keselamatan itu karena anugerah, ya. Dari hal ini akhirnya menimbulkan kemurahan hati yang Sakeus wujud nyatakan, yang Sakeus dengan spontan katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, separuh dari harta saya akan kuberikan kepada orang-orang miskin." Haleluya. Saya tidak tahu berapa tahun, berapa belas tahun atau puluhan tahun Sakeus mengumpulkan harta untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bagaimana dampak dari sukacita dari Tuhan itu, ya, tidak membuat Sakeus menjadi orang yang pelit, tetapi sebaliknya membuat dia menyadari, oh iya ya, selama ini saya sudah banyak
menyakiti hati orang-orang yang boleh dikatakan saudaranya, ya, saudara sebangsanya. Makanya saat itu dikatakan dia langsung berdiri dan berkata kepada Tuhan. Oh haleluya. Anak-anak Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, biarlah kalau sukacita Tuhan itu ada terus di hati kita, Tuhan akan berikan kemurahan hati dalam setiap pribadi kita. Amin. Kemurahan hati itu bukan hanya untuk orang-orang tua, tetapi kemurahan hati itu berlaku untuk semua kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mungkin anak-anak yang masih kecil, anak-anak remaja yang masih sekolah, ya, aku tidak punya uang tante, aku mau murah hati sama temenku, tapi aku masih minta sama papa mama, aku masih dikasih uang sama orang tua. Kemurahan hati yang kita punya bukan diukur dengan seberapa banyak kita punya uang, tetapi kemurahan hati yang Tuhan mau dari hidup kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mau empati kepada sesama kita. Anak-anak sekolah, mungkin ada temanmu yang perlu kamu tolong, bantu dia. Amin. Anak-anak muda, engkau masih memiliki kekuatan yang kuat, tenagamu bisa engkau pakai untuk membantu orang lain dengan banyak cara tentunya, untuk kita menyatakan kemurahan hati yang Tuhan taruh di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemurahan hati itu berlaku, saya katakan, bagi semua kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak mudah untuk memberi bagi orang lain, saudara. Tetapi orang yang mengasihi Yesus, sekali lagi, orang yang mengasihi Yesus pasti bisa melakukannya. Amin. Haleluya. Tidak dihitung seberapa banyak yang kita kasih, tidak dihitung seberapa banyak yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi yang Tuhan mau lihat bagaimana kemurahan hati itu, hati yang tulus yang ada pada saya dan Bapak Ibu Saudara, itu akan berdampak indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita itu tidak bisa dihitung dengan harta kekayaan dunia ini. Tetapi yang Yesus mau apa? Hati yang tulus, hati yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, hati yang percaya, hati yang memiliki iman di dalam Yesus. Itu yang Yesus mau ada di hati kita. Haleluya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, sukacita yang melahirkan tanggung jawab. Ya, ayat yang ke-8 yang saya sudah baca tadi dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, bukti tanggung jawab daripada seorang yang bernama Sakeus dengan apa yang dia sudah lakukan di hari-hari yang dia sudah lalui. Saat jumpa dengan Yesus, sukacita Tuhan melimpah di dalam hidupnya, di dalam rumah tangganya. Dia berani katakan seperti ini, saudara. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan. Bukti tanggung jawab daripada seorang yang bernama Sakeus. Dengan kata lain, saya mau katakan, dia tidak mau lagi diperhamba oleh uang, tetapi dia mau hidupnya boleh menjadi berkat. Coba kita melihat, ada satu nasihat firman Tuhan lewat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. Di dalam suratan Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal yang ke
ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Coba dilihat Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 2, demikian firman Tuhan. Saya baca ayat yang pertama dulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Datang masa yang sukar, masa yang sulit. Kapan itu? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai situ saja. Firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong, tidak pernah gagal. Kalau jauh-jauh hari sebelum kita ada, ini sudah dinasihatkan Paulus kepada Timotius, dan itu harus juga Timotius sampaikan kepada orang-orang yang dilayani, sampai kepada kita pada pagi hari ini. Dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dari ayat ini kita juga mau melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, bukan berarti kita itu tak boleh punya banyak uang. Kita bekerja untuk mencari uang. Uang itu perlu buat kita. Tidak mungkin kita ke toko, tidak bawa uang terus kita hanya mau minta aja yang kita perlu. Kita perlu uang. Tetapi nasihat firman Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, kita jangan menjadi hamba uang. Amin. Tetapi uang itu yang kita kuasai untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, untuk bisa menjadi berkat, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang akan menjadi hamba uang, orang akan mencintai uang, ya. Karena di sini dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah ada banyak orang yang menyimpang dari firman Tuhan, yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara boleh cari uang sebanyak-banyaknya, tetapi kalau waktu ibadah, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Waktumu dan waktuku untuk Tuhan. Tuhan kasih kita waktu untuk bekerja Senin sampai Sabtu. Saat hari Minggu persiapkan diri, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Ya, Tuhan baik. Saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan mengutamakan kita. Dia akan memberikan, Dia akan mencukupkan kita. Bahkan apa yang tidak ada di pikiran kita, tidak ada di hati kita, kalau itu jadi kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan sanggup untuk menyediakan. Sebab itu Dia katakan, jangan kamu menjadi hamba uang. Karena cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Sakeus dia mungkin tidak tahu firman Tuhan ini, tetapi saat jumpa dengan Yesus, apa yang dia katakan? Ya, sukacita yang dia miliki melahirkan tanggung jawab dia untuk mengembalikan apa yang sudah dia peras dari orang-orang yang ada saat itu. Bukan hanya 1, 2, ya, tetapi dikatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi mungkin ada yang dia peras 10 juta, bayangkan dia mau kembalikan berapa 10 juta, saudara? 40 juta, ya. Yang 500 ribu yang pernah dia peras, dia harus kembalikan 4 kali lipat. Mungkin saya katakan Sakeus habis-habisan, karena mungkin saat dia katakan itu di depan orang banyak, saudara, orang dengar, ya, satu orang dengar, oh iya Sakeus pernah peras saya 1 juta. Ada mungkin yang katakan sama
100.000, 50 juta. Ya, mungkin kalau dihitung pakai rupiah, karena di sana tidak ada rupiah saudara ya. Mungkin habis-habisan saya katakan ya, Sakeus saat itu. Tetapi sukacita yang dari Tuhan memampukan dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah kerjakan, yang tidak baik di hadapan orang-orang, di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, dia bertanggung jawab atas kesalahan di masa yang lalu. Dia tidak menutupi kesalahannya atau dia menghindar dari apa yang sudah dia buat. Itu Anda tahu, gitu ya. Tetapi saat itu dia betul-betul buka-bukaan. Karena dia tahu Yesus sumber kehidupan, Yesus sumber segalanya bagi dia. Yesus sanggup memberkati kehidupan Sakeus. Amin, saudara. Yesus juga sanggup memberkati kita pagi hari ini. Amin. Apa yang menjadi keperluan kita yang belum tercapai di tahun 2024? Ingat, dia Yesus yang menjadi tema Natal kita. Dia sumber kehidupan. Amin. Dia datang bukan untuk membinasakan kita, tetapi kata firman Tuhan, dia datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan cuma hanya pajangan, saudara. Tetapi biarlah Yesus yang menjadi sumber kehidupan itu, seperti yang dialami oleh Sakeus. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Ada perubahan dalam hidupnya. Tentu kita memasuki tahun 2025, di tahun yang baru, kita rindu hidup kita diubahkan terus oleh Tuhan. Amin. Menjadi segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan di tahun ini kita mau tanggalkan, kita mau tinggalkan di tahun ini. Punyalah komitmen, aku mau berjalan bersama Yesus di tahun yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pemulihan yang dari Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Abraham siapa yang tahu? Siapa Abraham itu? Guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu semua sakit. Tidak masuk. Abraham itu bapak semua orang percaya, bapak semua orang beriman, ya. Jadi Yesus katakan bahwa hidup daripada Sakeus ini, dia itu juga sebenarnya anak Abraham, anak orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi silau dia kemarin-kemarin dengan jabatannya, dengan fasilitas yang dia miliki, dengan kekayaan yang dia dapatkan, keuangan yang dia punya, saudara. Sampai-sampai Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebenarnya dia percaya sama Tuhan, tapi gitu, karena kedudukan dia lupa Tuhan mungkin ya. Saudara, jadi nasihat bagi saya dan saudara, apapun jabatan kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, jangan lupakan Tuhan. Amin. Karena dia sumber apa, saudara? Sumber apa? Sumber hidup kita. Dia mau jadikan kita menjadi orang-orang yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di akhir daripada minggu di tahun 2024 ini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Milikilah sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, bejana-bejana hidup kita di tahun 2024 ini
Kita mau serahkan sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini bejana hidupku, ini bejana hatiku, bentuk aku. Karena aku mau hidup seperti Yesus. Makin berdiri, saudara. Nyanyikan sama-sama pujian. Nyanyikan dengan imanmu, dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Bahwa hidup kita ini, kita mau bawa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup membentuk hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup mengubahkan kita sehingga kita menjadi bejana yang sempurna di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Kita ada di tangannya Tuhan. Amin. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
dalam keluarga kami. Sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga Sakeus, kami rindu Tuhan, Engkau terus ada di dalam hidup dan keluarga kami masing-masing. Engkau ada di dalam keluarga Makedonia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau sukacita-Mu terus melimpah, terus hadir, terus ada di dalam hati kami. Agar apa yang kami perbuat semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tapi rindu hati kami, kekuatan dan kuasa firman itu merubah kami, tinggal di dalam hati kami, menjadikan iman kami semakin kuat dan teguh di dalam kami mengiring-Mu dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada atas kami yang mendengar firman-Mu, berkat-Mu atas kami yang mau melakukan firman-Mu. Biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan membawa korban syukur, membawa korban persembahan, membawa korban persepuluhan mereka. Kuduskan hati dan pikiran kami semua. Kuduskan setiap mata uang yang kami berikan di hadapan Tuhan. Dan kuduskan persembahan kami, agar persembahan yang kami beri berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sambil korban dijalankan, kita pujikan pujian suka-suka Tuhan.
sumber berkat, Dia yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Apa yang menjadi percaya kita, iman kita, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman pekerjaan Tuhan, sebentar kita akan sama-sama doakan anak Trisya yang hari ini ulang tahun. Tentu sekalian sama papa mamanya juga, sama kakak ya. Haleluya. Sama Kak Neta juga. Karena kalau Kak Neta tidak maju, dia tiap bulan ulang tahun di sini. Tuhan memberkati. Pengumuman pekerjaan Tuhan, karena ini hari Minggu, tanggal 1 hari Rabu kita kebaktian lagi tahun baru Bapak Ibu Saudara. Mungkin ayat-ayat tahun baru ya Om, untuk tanggal 1 ya. Jadi tanggal 1 jam 9 pagi ada ibadah tahun baru di gereja, pelayanan pujian Ibu Niken. Semoga Ibu Niken sudah sehat ya. Dan singernya Saudara Kesia dan Ibu Cindy. LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Dewi, dan asyir keluarga Pak Agus. Nggak ada ya. Hari Minggu, jadi hari Rabu tanggal 1. Hari Kamis sudah ada kebaktian karena sudah hari Rabu. Dan hari Minggu tanggal 5 ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan dibuat minggu pertama ya. Jadi di tanggal 1 itu hanya pembagian ayat-ayat tahun baru. Hari Minggu pelayan pujian Ibu Gembala, singernya Bu Tuti dan Saudara Johan, LCD Saudara Jehuda, kolektan Bu Paini, dan asyir keluarga Bu Lucy. Demikian pengumuman pekerjaan Tuhan untuk seminggu ke depan. Tetap semangat untuk kita memasuki tahun yang baru. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru nanti. Tetapi satu hal dan satu perkara kita tahu, Tuhan Yesus Dia Immanuel buat kita. Amin. Dia menyertai sepanjang hidup kita. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Mari Bapak Ibu Panjaitan beserta anak Trisya dan kakak Mesya dan kakak Neta. Boleh maju ke depan untuk didoakan. Kau hiasi kehidupanku dengan
akan meninggalkan tahun 2024. Kami boleh merasakan tahun 2024 penuh dengan kenangan dan berkat Tuhan. Ada banyak suka duka yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Engkau baik Tuhan. Kami boleh rasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu GPD Makedonia, baik yang berada di tempat ini maupun mereka yang berdiaspora di Kalimantan, Jakarta, di Bali, di Jepang, dan dimanapun saja mereka berada. Kami merasakan kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak bisa menghadapi tahun-tahun yang kami lalui tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dan kami rasakan bersama Tuhan. Kami boleh alami kemenangan bersama Tuhan. Kami alami sukacita bersama Tuhan Yesus. Kami boleh rasakan kebaikan itu bukan sekedar katanya, tetapi kami boleh alami dalam setiap pribadi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan sungguh luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah dalam hidup kami. Tinggal beberapa hari, kami yakin dan percaya ada waktu di mana kami akan mengoreksi hidup kami satu persatu untuk kami berjalan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Anak-anakmu yang sakit, mungkin karena capek, kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan, kuatkan kami semua Tuhan. Kami rindu memasuki hari yang baru, memasuki tahun yang baru dengan kekuatan dari Tuhan. Kami memasuki hari yang baru atau tahun yang baru bersama dengan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi kemudi bagi kami, menjadi nakoda dalam rumah tangga kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur kami boleh melalui ibadah kami dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Berkat Allah dilimpahkan dan sejahtera Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami akan pulang dengan campur tangan yang dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang di dalam hadirat Tuhan, pulang dengan berkat Tuhan, pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, siang, Tuhan berkati. Minggu nanti dalam